Oke, strike. Strike. Mantap. Oke. Bulat. Mantap. Iya. Oke. Alhamdulillah. Mancing banyak, mantap. Ternyata ini pekerjaan yang tidak mudah. Dan cuma lelaki sejati nih bisa kayak begini nih. Gila, tenaga malam-malam, muara tenaga. Strike Back Mania, sebagai wilayah kepulauan, Pulau Belitung memiliki potensi bahari yang cukup melimpah. Sebagian besar masyarakatnya pun menggantungkan hidup dari hasil laut dengan beragam cara dan hasil tangkapannya. Hari ini saya diajakin mancing sama Bang Atul. Bang Atul ini seorang nelayan, tapi berhubung dia hobi mancing juga, walaupun libur gini, tetap aja mancing terus ya Bang ya? Iya. Jadi kita mancing di perairan Pulau Lengkuas, dan kita mau menggunakan teknik dasaran. Ini umpan yang saya pakai cumi yang dipotong kecil-kecil kayak gini. Umpan cumi menjadi salah satu pilihan kami, karena memiliki aroma yang kuat untuk menarik berbagai jenis ikan karang. Tekstur daging cumi yang kenyal juga bisa lebih awet bertahan jika dibandingkan dengan potongan daging ikan. Menggunakan teknik handline, Atul pun mencoba peruntungannya. Begitu menyentuh dasar, Atul langsung merasakan tanda-tanda umpannya mulai diminati ikan di bawah sana. Strike. Mantap. GT, Color. GT ya? Bulat. Mantap. Teknik handline memang memberikan keuntungan tersendiri karena bisa langsung merasakan getaran dan tarikan lewat tangan. Iya. Alhamdulillah. Baru 1 poin. Alhamdulillah. Berkat kesigapannya, akhirnya seekor ikan selar penghuni perairan Pulau Lengkuas berhasil dinaikkan ke atas kapal. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Keuntungan menggunakan teknik dasaran terletak pada fleksibilitasnya. Kami bisa menggunakan teknik lain sambil menunggu ikan menyambar umpan dasarannya. Bang Atul lagi semangat banget. Dia nggak mau melewatkan kesempatan strike nih. Tadi pakai teknik handline-nya ditaruh aja. Nah, sambil nungguin dia main jigging. Dengan memainkan dua teknik sekaligus, kami pun berharap hasil tangkapan bisa lebih banyak lagi. Oke, strike. Oke. Mantap nih Bang. Saya pun tak mau gegabah menaikkan ikan dan terus memainkan tempo supaya ikan tidak lepas. Perlahan-lahan bayangan ikan mulai muncul di permukaan. Ternyata seekor ikan seminyak yang menyerang umpan saya. Mana dia? Kaci-kaci kah? Mantap. Oke. Wah, ikan enak ini Bang ya. Ikan enak ini. Ikan enak ini. Ini adalah ikan seminyak. Bang, Seminyak, ya. Ini masih satu keluarga dengan ikan kakap. Nah, dia juga punya mulut. Tipikal makannya dia nyedot seperti ikan kakap yang lain. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Joran untuk teknik dasaran belum menunjukkan tanda-tanda adanya sambaran. Saya pun melanjutkan teknik light jigging dan berharap sambaran kembali terjadi. Strike Bang. Waduh. Oke. Lagi dia. Benar saja, baru sebentar mengayunkan joran, sebuah tarikan dari dalam laut bisa saya rasakan. Ikan apakah? Ini arusnya lagi pelan. Malah dijig, makan terus dia. Belum nampak kah? Mana dia? Oh, Selar Bang ya? selar lagi. Mantap. Tanpa berlama-lama, seekor ikan selar berhasil saya naikkan ke atas perahu. Mantap. Ya.
Sebagai ikan pelagis, selar merupakan salah satu tangkapan utama nelayan karena memiliki nilai ekonomis dan permintaan pasar yang tinggi. Mancingannya strike back. Mantap! Sudah hampir setengah hari, kondisi arus bawah masih belum menunjukkan pergerakan dan perubahan. Kami sepakat untuk menyudahi memancing hari ini. Apalagi Atul juga mau menyiapkan keperluannya untuk pergi ke Bagan. Bang Zian, Ya bang, besok mau ikutan nggak? kemana bang? Kita mau ngebagan, Bagan yang gimana tuh? bagan kapal. Oh berarti kita ke tengah ya? Iya, Tapi bisa sambil mancing nggak? bisa. Bener ya? Iya, benar. Waduh, seru banget. Saya juga penasaran nih, kira-kira nanti dapatnya apa. Mantap! Mantap. Mumpung ikannya masih fresh, jadi mending langsung kita masak aja ya Bang Atul. Iya. Nama masakan kita kali ini, pais ikan seminya. Pais Belitung merupakan salah satu kuliner khas yang memadukan kelezatan daging ikan dengan bumbu rempah. Setelah bersih dan dibumbui, ikan dibungkus dengan daun simpor. Selain daun tebal dan kuat, daun ini juga memiliki aroma yang khas. Selain memiliki ukuran yang pas untuk dibungkus, ikan seminyak juga memiliki tekstur daging yang lembut sehingga cocok untuk dipadukan dengan bumbu pais. Pais ini rasanya pedas dan seger banget. Dan juga rempah-rempahnya juga kuat banget. Nah, untuk tekstur ikan seminyak ini memang ciri khas daging ikan kakap. Dia lembut, mancing mania strike back. Mantap. Seperti obrolan saya dan Atul kemarin, hari ini saya akan ikut dengan nelayan untuk ngebagan. Kapal kecil menjadi alat transportasi untuk menuju ke kapal bagan yang terparkir tak jauh dari dermaga kampung. Oke, Bang Zian, Sekarang kita udah naik. sampai di kapal bagan, nggak terlalu jauh, paling sekitar 300 meteran dari dermaga tadi. Cepat juga karena yang dayung ada 6 orang. Jadi ya ini kita udah sampai. Sekarang mau naik-naikin barang dulu. Setelah loading selesai dan para anak buah kapal lengkap, perjalanan ngebagan pun kami mulai. Para nelayan bagan ini biasanya mulai melaut saat sore hari, karena menunggu waktu kumpul ikan yang biasanya terjadi pada malam hari. Para nelayan bagan memilih turun melaut ketika bulan gelap atau biasa dikenal dengan sebutan bulan mati atau bulan baru. Kondisi alam ketika bulan gelap akan membuat ikan-ikan bermain dan mencari makan di permukaan air yang lebih terang. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam, kami akhirnya tiba di spot yang dituju. Para anak buah kapal pun mulai sibuk dengan tugasnya masing-masing sampai waktunya menjaring dimulai. Ini sambil nunggu ikannya pada kumpul, para ABK mulai pada mancing nih. Tapi mereka mancing pakai teknik dasaran. Nelayan tradisional selalu identik dengan teknik handline. Metode ini memang sudah digunakan sejak lama dan masih dipakai di berbagai daerah pesisir. Meski begitu, seiring berkembangnya waktu dan sudah menjadi hobi, beberapa nelayan juga ada yang memancing dengan joran. Tujuannya untuk mendapatkan tambahan penghasilan ataupun untuk bahan lauk makanan di rumah. Oke, strike. Strike! Strike dong. Bang Atul strike! Mantap! Apakah ini? Tapi kayaknya nggak terlalu gede. Nggak terlalu Kita gede lihat bang dulu ini dong, ya. kita Ya lihat mancing dulu mancing dong. pakai teknik handline ya. Bang Aduh. cumi juga bang, Iya. lumayan. Lumayan gurisi. Mantap. Seru banget kayaknya lihat mancing pakai teknik handline tuh. Gimana strike back? Mantap.
Mana kau? Strike bang! Oh, strike lagi ya? Oke, amis juga nih cuminya. Amis. Aduh. Ukuran ikan yang kami dapatkan memang belum masuk kategori besar. Hal ini dikarenakan lokasi kami ngebagan kali ini tidak terlalu dalam, yaitu sekitar 30 meter saja. Ikan besar umumnya hidup di bagian laut yang lebih dalam dan jauh dari cahaya permukaan. Pancingannya strike back. Mantap. Waktu yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Penurunan jaring dimulai saat arus sudah mulai tenang dan melihat ikan sudah mulai ramai berkumpul di permukaan akibat paparan sinar lampu dari bagan. Nah ini sekarang tinggal proses menurunkan waringnya. Jadi setelah dipasang muter, jadi dia bentuknya seperti kelambu ya. Tadi setelah waringnya turun, ditunggu sekitar 20 menit. Setelah itu semua lampu padam dan hanya ada satu lampu yang menyala. Itu dia, itu namanya lampu pengurung. Dia fungsinya biar ikan-ikan pada kumpul tepat di atas waring. Nah ini udah mulai berkumpulan deh ikannya tuh. Tidak ada satupun dari para nelayan bagan yang berdiam diri. Semua dilakukan secara bersama-sama. Kerjasama dan komunikasi yang baik menjadi penentu suksesnya hasil tangkapan. Sekarang kita tinggal narik waringnya nih. Ikannya udah mulai kelihatan, udah kumpul lumayan cukup banyak. Suhu udara di pagi hari memang lebih dingin saat di laut. Hal ini dikarenakan adanya penurunan suhu pada permukaan laut. Ini udah mulai kelihatan. Jadi ada beberapa jenis ikan. Gak cuma ikan laisi, cumi-cumi kecil pun ada. Dampak lainnya, ikan pun cenderung berkumpul di dekat permukaan air, terutama ikan-ikan kecil yang terpengaruh oleh suhu dan cahaya. Inilah fungsi utama dari lampu yang banyak di tiap sudut kapal bagan. Cahaya terang dapat menarik ikan-ikan kecil naik ke permukaan untuk mencari plankton. Hasilnya sekarang lagi kita sortir. Nah ini nanti tujuannya biar jualnya lebih mudah. Dan juga ada beberapa jenis ikan yang nantinya bakal diolah jadi ikan rebus dan ikan asin. Banyaknya jenis ikan yang harus disortir supaya mempermudah proses selanjutnya. Ada ikan yang unik nih, bentuknya pipih. Kalau orang sini nyebutnya ikan kipas. Emang mau enak buat kipasan kayaknya nih. Bang, ya kipasin bang, semangat bang. Malah menceratuh. Meskipun hasil bagan kali ini belum sesuai harapan, namun kami tetap bersyukur sudah bisa membawa hasil tangkapan pulang. Sesampainya di darat, ikan-ikan hasil tangkapan dari bagan langsung diolah supaya tidak busuk. Kegiatan perebusan selalu dilakukan pagi hari, yang merupakan waktu para nelayan kembali dari laut setelah mencari ikan. Masyarakat di sini mengolah ikan dan penjemuran di lokasi yang disebut dengan parak. Parak yang menjadi istilah untuk tempat khusus ini juga merupakan bagian tradisi turun-temurun di Tanjung Binga. Ketusuk nih. Tadi udah diwanti-wanti. Jangan dipegang pakai tangan kosong. Padahal saya udah pakai gini nih, jerigen seperti ini. Tapi tetap aja ada juri yang nyangkut. Menggunakan wadah untuk menyerok ikan menjadi cara supaya tangan tidak tertusuk duri ikan yang kecil tapi tajam. Ini durinya kecil banget. Kalau bahasa Jawa tuh susupan namanya. Susupan tuh. Ih. Proses perebusan ikan dilakukan setelah air benar-benar mendidih. Tujuannya supaya cepat matang dan daging ikan tidak hancur karena terlalu lama terendam air. Sekarang tinggal ditaruh di tungku perebusan. Pak, ini proses merebusnya berapa lama, Pak? Oh, cuma 5 menit, Pak ya? Oh, jadi kalau udah matang, dia tandanya ikannya akan
ke atas dia. Lama dan cepat perebusan ditentukan juga oleh besar kecilnya ukuran ikan. Untuk ikan kecil-kecil seperti ikan teri dan lais, tidak sampai 5 menit sudah siap untuk diangkat. Uniknya di sini, air yang digunakan langsung dari air laut yang ada di bawah nih. Jadi disedot pakai pompa air seperti itu dan langsung masuk ke tungku. Selain untuk menambah cita rasa asin pada daging ikan, penggunaan air laut juga akan membuat ikan lebih awet karena kandungan garam pada air laut bisa menjadi pengawet alami. Jadi air laut ini berfungsi untuk menjaga tekstur biar nggak rusak. Nah kalau pakai air tawar, dia akan merubah tekstur ikan menjadi lembek. Ada 2 macam pengolahan yang dilakukan di sini, yaitu mengolah ikan asin dan ikan rebus. Nuansa kehidupan nelayan tradisional masih sangat kental terasa di Tanjung Binga sini. Masyarakatnya mampu memanfaatkan garis pantai yang panjang untuk menjemur dan mengolah ikan-ikan hasil tangkapan. Ikan-ikan yang dijemur di atas para-para kayu mencerminkan kehidupan nelayan penghasil ikan asin terbesar di Pulau Belitung ini. Setelah selesai menjemur, para ibu juga langsung memeriksa hasil jemuran yang sudah dilakukan sehari sebelumnya. Jika sudah kering, langsung diambil dan dibawa ke tempat dikumpulkannya hasil jemur. Nah ini adalah contoh ikan yang udah kering. Ini udah dijemur 2 hari Bu ya? 2 hari ini udah kering. Tuh bisa kita lihat dari matanya ini juga nih. Tandanya kalau udah kering sempurna, dia matanya udah nggak berair. Tuh udah kering banget. Oke, ayo Bu, kita bawa Bu. Mancing Mania Strike Back, mantap!